Kalau head itu adalah mania, sesuatu yang mencegah perempuan untuk berpuasa, bagaimana bisa sesuatu yang mencegah itu atau mania itu juga harus dikodok? Ya nggak Kak Abbas? Katanya mania, kok harus dikodok? Gampangnya seperti itu. Iya juga ya. Kedua, memang tidak ada secara sharih, secara qot'i di Al-Quran yang menjelaskan tentang keharuman wanita haid untuk berpuasa, itu tidak ada sama sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, welcome back to Kang Abbas channel. Selamat datang kembali di channel Abbas Fahim Network. Abbas Fahim Network. Malam ini saya fungsinya dua statusnya, satu bintang tamu, dua pemandu acara, tiga teman berdebat. Bukan, jadi ada isu yang lagi rame diobrolin di kalangan para perempuan ya Kang Abbas ya, di kalangan para perempuan belakangan ini. Jadi ini adalah masalah tentang hukum berpuasa bagi perempuan yang haid. Jadi kita tahu kalau sejak zaman dahulu kala, bahkan sebelum saya lahir, orang-orang sudah meyakini bahwasanya perempuan yang haid itu diharamkan untuk berpuasa. Saya lahir, bahkan sebelum saya balik, saya juga sudah ditanamkan ajaran itu oleh orang tua saya, oleh guru saya. Lalu saya mondok, saya mengaji pun yang saya baca itu. Tapi ternyata belakangan ini cukup ramai postingan dari seorang kiai dari komunitas Mubadalah. Mubadalah itu apa? Nanti untuk jelasnya saya jelaskan nanti soal Mubadalah itu. Jadi intinya seperti ini. Ada beberapa ulama kontemporer yang mengkritisi keharaman berpuasa bagi perempuan yang haid. Mereka mengatakan, beliau ini mengatakan bahwasanya perempuan yang haid itu boleh berpuasa. Jadi sebelum saya masuk ke pembahasan tentang pemikiran mereka, saya ingin cerita dulu Kang Abbas. Jadi ceritanya gini. Bagaimana? Saya punya geng. Ada grup WhatsApp. Isinya cewek. Semua. Isinya cewek semua. Cantik-cantik. Waduh. Seorang teman memposting postingan yang dia baca dari akun Instagram Indonesia Feminis. Di akun tersebut mengatakan fakta bahwa perempuan yang haid tidak haram berpuasa. Rame dong. Ramenya bukan berdebat. Mereka setuju. Anehnya? Iya, setuju menghujat teks dari Indonesia Feminis tersebut. Saya akhirnya nengok ke Twitter, mencari apa yang terjadi nih di Twitter. Ternyata yang terjadi sama. Perempuan khususnya dan banyak orang mayoritas juga menghujat apa yang disampaikan oleh Indonesia Feminis atau komunitas feminis Indonesia. Kalau dalam pesantren disebut dengan Mubadalah, mereka memprotes itu. Kenapa mereka protes itu? Yang saya tangkap mungkin pertama satu karena yang disampaikan oleh Indonesia Feminis itu adalah fakta baru yang berbeda dengan apa yang sudah kita yakini sepanjang hidup kita. Yang kedua karena yang mengatakan itu adalah feminis. Kita tahu banyak stigma buruk tentang feminis karena banyak orang masih berpendapat bahwa feminis itu adalah sekelompok perempuan yang tidak ingin kehilangan haknya untuk merdeka, beribadah dan sebagainya, sampai muncul anggapan-anggapan yang sebetulnya tidak. Saya sebagai santri yang feminis, Anda sudah mulai berani ya? santri yang kebetulan feminis dan feminis yang kebetulan santri itu merasa terpanggil untuk membicarakan hal ini. Ya enggak Kang Mas? Iya sih. Anda feminis bukan? Saya itu sebagian besar untuk pendapat feminis itu setuju selama tidak menyalahi Al-Quran dan hadis ya. Itu pendapat feminis menurut saya itu masuk akal. Feminis Islam atau Mubadalah lah ya. Itu kebanyakan saya setuju dengan pendapatnya. Nah, Kang Abbas, yang mengejutkan adalah respon dari orang-orang tentang apa yang disampaikan oleh Indonesia Feminis ini. Mereka mengatakan bahwa, wow, kenapa akhirnya mereka keluar dari agama? Satu. Wow, ada Musailamah Al-Kadzab. Bilangnya gitu.
Wah, tambah. Kenapa Musailamah al-Kadzdzab? Padahal Musailamah al-Kadzdzab bukan feminis. Iya. Terus yang ada banyak sekali respon-respon buruk yang mengatakan bahwasanya negara makin hancur kalau dipimpin perempuan. Perempuan ini udah harus ngadi-ngadi, udah tambah ngaco, tambah segala macam. Lalu ada seorang yang bertanya sama saya. Beliau tidak menghujat, tapi beliau tidak paham. Beliau mengatakan bahwa Islam feminis, Indonesia feminis itu sebetulnya yang dikatakan oleh Indonesia feminis itu sebetulnya pertanyaannya orang bodoh atau orang sok tahu. Nah, bilangnya itu. Saya sebenarnya pengen menjawab mereka itu tidak bodoh dan mereka tidak sok tahu sebenarnya. Cuma Iyalah. karena itu butuh effort yang besar, akhirnya saya mencoba mengajak Kang Abbas untuk collab di Channel saya. Karena saya nggak punya channel, saya collab di channelnya Kang Abbas. Jadi nanti Kang Abbas ngasih kesempatan saya untuk menjelaskan sebetulnya apa yang ada di pikiran para feminis Indonesia, atau sebetulnya ini tuh bukan gerakan begini. Ini bukan lahir dari perasaan para perempuan yang merasa tidak adil saja. Iya benar. Ini didorong juga oleh para ulama di belakangnya. Yang mereka punya kapasitas untuk berbicara ini. Nah, itu yang selama ini kita tidak ketahui adalah bahwa kok kayaknya feminis itu baju sendiri, padahal tidak. Padahal itu ada ulamanya, ada istiqrohnya, ada bahasa zaman dulu, ada ijtihadnya lah. Enggak lalu mengeluarkan pendapat, enggak. Beliau juga kan berdasar gitu. Itu kan. Artinya yang diucapkan oleh para feminis ini adalah apa yang sudah apa yang merupakan pendapat para ulama yang memang punya kapasitas di bidang itu. Itu yang harus digarisbawahi. Yang harus digarisbawahi. Yang ingin saya sampaikan adalah pendapat dari Kiai Nakhoi. Kiai Nakhoi ini merupakan aktivis dari kajian Mubadalah. Beliau ini mengatakan bahwa ada 3 penyebab kenapa perempuan yang haid tidak haram puasa. Jadi begini, disclaimer sebetulnya begini. Sebelum saya mengatakan ini, teman-teman harusnya tahu dulu bahwa saya sejak lahir sampai detik ini itu mengimani bahwasanya perempuan yang haid itu haram puasa. Iya. Iya, Kang Abbas. Iya. Kang Abbas tahu itu. Tahu, ya, saya sangat bahkan tahu. sebelum saya haid, saya nunggu haid karena saya pengen nggak puasa. Saya masih meyakini itu. Cuma harapan saya sama Kang Abbas itu, perempuan-perempuan lain yang baru mendengar pendapat ini itu tidak menganggap pendapat ini keluar dari orang bodoh. Nah, itu. Iya, ini bukan keluar dari golongan perempuan bodoh, bukan. Ini keluar dari isi kepala kritisisme profesor doktor di Mesir, golongan ulama-ulama kontemporer yang punya kapasitas. Nah, yang ingin saya ceritakan ini adalah pendapat dari Kiai Nakhoi. Beliau mengatakan bahwa ada 3 pendapat, ada 3 alasan kenapa perempuan yang haid itu tidak haram puasa. Pertama, tidak ada satu ayat pun dalam Quran yang mengatakan perempuan yang haid haram puasa. Kita tahu kalau ayat dalam Al-Quran yang menerangkan tentang haid itu adanya pada surat wa yas'alunaka 'anil mahid. Kita kan tahu itu, Kang Abbas. Coba kita baca ayat itu. Kita nggak akan menemukan satupun perintah untuk meninggalkan puasa. Keharaman. Untuk puasa. Perintah yang mengatakan keharaman berpuasa bagi perempuan yang haid. Wa yas'alunaka 'anil mahid qul huwa adza. Orang-orang bertanya pada Nabi Muhammad tentang orang yang haid. Nabi Muhammad menjawab, "Oh, haid itu adza." Apa? Adza itu penyakit. Lalu setelah itu ada perintah fa'tazilun nisaa fil mahid. Fa'tazilun nisaa fil mahid. Ini perintah bagi laki-laki untuk menjauhi perempuan dalam artian istrinya ketika perempuan tersebut dalam kondisi haid. Ya, dari sini kita tangkap ada perintah untuk atau larangan untuk perempuan untuk berhubungan seksual ketika haid. Kita tangkap satu poin di sini. Fa'tazilun nisaa fil mahid. Lalu wala taqrabuhunna hatta yathurna. Wala taqrabuhunna hatta yathurna. Dan jangan dekati mereka sampai mereka suci. Jangan dekati mereka sampai mereka suci. Perintah untuk menjauhi perempuan atau istri-istri ketika haid itu berlanjut dengan keterangan bahwasanya mereka harus tetap menjauhi perempuan dalam artian tidak berhubungan seksual itu sampai mereka suci. Nah, dari ayat ini wala taqrabuhunna hatta yathurna itu menunjukkan ada poin yang bisa kita tangkap bahwasanya perempuan yang haid
itu berarti tidak suci. Tidak suci. Ya. Ya. Oke. Lalu apa hubungannya dengan status keharaman puasa? Berarti gini, hubungannya adalah dari 2 poin yang kita tangkap ini, tidak ada satupun perintah yang mengatakan keharaman puasa bagi perempuan yang haid. Benar. Selanjutnya, status yang kedua, bahwa perempuan yang haid itu statusnya suci, lalu nanti kita bisa logikakan dengan hubungan pada ibadah-ibadah yang mewajibkan orang harus suci. Artinya gini, kalau perempuan yang haid itu statusnya tidak suci, berarti kan dia berhadas. Ya, berhadas. Hadasnya namanya hadas besar. Hadas besar itu berarti harus disucikan dengan cara mandi. Sekarang puasa itu, apakah ibadah yang mensyaratkan pelakunya harus suci? Enggak. Tidak. Tidak. Sangat tidak. Tidak. Beda dengan sholat itu harus suci dari hadas kecil maupun hadas besar. Atau tawaf itu harus suci dari hadas. Pokoknya kita tahu bahwa beberapa ibadah harus dilaksanakan dengan kondisi suci, tetapi puasa itu tidak. Ya. Puasa itu tidak. Teman-teman kalau ngaji fikih, kita juga tahu bahwa ada hukum bahwa misalkan ketika perempuan melakukan hubungan seksual dengan suami di jam 3 pagi. Ya. Jam 3 pagi misalkan. Lalu dia nggak mandi, Kang Abbas. Ya. Ketiduran. Sudah niat. Puasanya sah nggak? Sah dong. Sah puasanya. Sah. Berarti puasa itu bisa dilaksanakan atau sah-sah saja dilakukan oleh orang yang berhadas besar. Nah, ini 2 poin atau 2 alasan pertama kenapa perempuan yang haid itu tidak diharamkan untuk puasa menurut Kiai Nakhoi. Alasan selanjutnya ini terdapat dalam hadis. Nah, yang saya heran, ternyata hadis ini juga adalah hadis yang sama dengan hadis yang digunakan oleh para ulama yang mengatakan bahwa perempuan yang haid itu haram untuk puasa. Haram untuk bukan wajib untuk mengkodoi puasa. Oh ya. Jadi begini, bunyi hadisnya begini. Kunna nu'maru biqada'is shaum wala nu'maru biqada'is shalah. Jadi perempuan-perempuan, para sahabat saat itu, sahabiyah, mengatakan bahwasanya kami para perempuan oleh Rasulullah diperintahkan untuk mengkodok puasa, tetapi kami tidak diperintahkan untuk mengkodok sholat. Nah, akhirnya para ulama kontemporer ini berpikir, memang dari hadis tersebut ada sir yang bisa ditangkap bahwa itu merupakan larangan berpuasa bagi perempuan yang haid. Kan nggak ada. Itu kan bentuknya statement. Statement bahwasanya kalau puasa itu harus dikodok, kalau sholat itu tidak. Statement itu bisa saja diterapkan dalam kondisi kalau perempuan ketika puasa dia memutuskan tidak berpuasa, ya misalkan karena sakit atau karena safar atau karena perjalanan dan rukhsah lainnya, maka nanti dia harus mengkodok sholatnya, mengkodok puasanya. Ya nggak, Abbas. Jadi mungkin bisa juga kan difahami seperti itu. Jadi para ulama kontemporer ini termasuk Kiai Nakhoi mengatakan bahwa mana sisi yang menjelaskan kalau orang haid itu wajib atau haram untuk puasa itu mana? Kunna nu'maru biqada'is shaum. Kami diperintahkan untuk mengqada puasa. Terus mana? Gampang-gampangnya seperti itu. Gampangnya. Terus saya juga baca beberapa pendapat dari Profesor Dr. Abdul Aziz Bayindir. Beliau mengatakan bahwasanya, jadi beliau itu punya teori. Beliau ini merupakan seorang profesor dari Al-Azhar, kan? Bukan dari Mesir kan? Mesir, tapi bukan keluaran Al-Azhar ya. Beliau dari Mesir. Beliau itu punya teori seperti ini. Kalau haid itu adalah mania. Mania itu artinya pencegah. Sesuatu yang mencegah perempuan untuk berpuasa. Bagaimana bisa sesuatu yang mencegah itu atau mania itu juga harus dikodok? Ya nggak, Abbas? Katanya mania, kok harus dikodok? Gampangnya seperti itu. Iya juga ya. Akhirnya kan saya seperti ini. Nah, ini adalah pendapat-pendapat dari golongan mubadalah yang harus diakui mereka itu adalah orang yang punya potensi, mereka kompeten dalam bidang fikih. Benar. Mereka punya kapasitas berbicara ini, artinya
harapan saya teman-teman bisa lebih menerima ini sebagai pendapat yang lain gitu. Iya. Pilihan yang lain. Nanti Kang Abbas bisa cerita kenapa kok ulama Indonesia atau ulama Syafi'iyah akhirnya memutuskan bahwa perempuan yang haid itu haram puasa. Berarti Biar kita bandingin. Kalau kita tarik berarti seakan-akan yang tadi telah disebutkan ulama-ulama tadi berpendapat bahwa seakan haid itu bukan menjadi mani ya, Iya. tapi menjadi uzur. Iya. Seperti safar, marad dan lain-lain. Iya. Sehingga yang namanya ketika orang haid, wanita haid, maka dia itu boleh dua pilihannya. Iya. Ya kan? Boleh dua. Jaizut tarki bahasanya. Iya. Boleh meninggalkan tapi boleh melakukan karena Iya. uzur. Betul. Bukan mani. Betul. Iya, Oke, jadi oke. kalau menurut golongan yang saya bicarakan tadi, haid itu bukan mani atau pencegah untuk melaksanakan ibadah puasa, tetapi sebagai uzur, statusnya itu sama seperti sakit atau perjalanan. Iya. Jadi perempuan yang haid, dia kan merasa sakit nih, kondisi fisik kan tidak sama dengan seperti Iya. biasanya, maka dia tetap memiliki kewajiban untuk berpuasa, tetapi kalau dia merasa sakit, dia boleh untuk makan, boleh untuk tidak puasa. Iya, iya, Lalu iya. nanti di foto. Foto. Jadi gini, kalau ibadah sholat ketika haid itu kan mumtani'ul fi'li, Iya. ya, nggak boleh sholat, Hmm. bukan jaizut tarki. Iya. Nah, kalau orang haid pada ibadah puasa itu boleh nggak puasa, Ya. bukan nggak boleh puasa. Pemikirannya beliau gitu Oh kan. iya, pemikiran yang orang-orang yang saya ceritakan tadi sih beda. Nggak boleh puasa dengan boleh nggak puasa itu beda. Iya, iya. Seharusnya kan gini, seharusnya kan secara logika kan ketika mumtani'ul fi'li atau tidak boleh melakukan otomatis jadi kodoh dong seperti Harusnya sholat. seperti itu, Nah, gitu ya. harusnya seperti itu. Katanya nggak boleh, kok harus dikodok, artinya seperti itu. Iya, Sekarang iya. saya mau bukan minta, kita dengerin. Klarifikasi. Kok klarifikasi? Kita dengerin kenapa selama ini kita meyakini Iya. bahwa perempuan yang haid itu haram berpuasa. Gini. Yang sebenarnya orang yang haid itu berhubungan erat dengan jinabah ya. Ya, Berhubungan erat dengan jinabah. Yang pertama, sesuatu yang diharamkan oleh jinabah pasti diharamkan juga pada orang yang haid, pada wanita yang haid. ya. Tapi ada beberapa yang memang khusus di haid, tapi jinabah tidak. Contohnya itu puasa, ya kan? Makanya sebenarnya Ini teori fikih atau apa? teori fikih, Oh, ini teori. teori fikih. Kalau fikih itu sudah setengah matang ya. Iya. Hukum sudah matang. Ya, hukumnya matang. Memang ada beberapa yang sama dengan jinabah, tapi ada beberapa yang tidak sama. Contohnya puasa. Puasa ini kita memang jinabah itu boleh untuk melakukan puasa, tapi haid tidak. Ya. Haid tidak. Makanya ketika orang yang sudah nakok artinya tapi belum mandi, darahnya sudah selesai, haidnya sudah selesai tapi belum mandi, ini masih bisa untuk melakukan puasa. Karena yang mewajibkan, yang melarang dia untuk berpuasa itu sudah tidak ada. Sekarang kan yang adanya kewajiban dia untuk mandi. Lah, kewajiban untuk mandi kan berarti kewajiban untuk menghilangkan hadasnya, bukan mencegah puasanya, gitu kan. Itu masalah jinabah dengan haid ya. Iya, tadi yang saya omongin tadi. Bukti Bukti bahwa puasa itu, kan saya tadi bilang puasa itu kan nggak harus suci dari hadas. ya. Ini jawabannya. Lalu yang kedua, memang tidak ada secara sharih, secara qat'i di Al-Qur'an yang menjelaskan tentang keharaman wanita haid untuk berpuasa, itu tidak ada sama sekali. Tetapi kan kalau kata usul itu, kalau kata usulnya Imam Syafi'i di di Ar-Risalahnya, kalau kita tidak ada bayan ilahi, tidak ada penjelasan dari Al-Qur'an, itu tidak ada, maka kita turun ke bayan nabawi. Ya, ke hadis berarti. Ke hadis. Kita lari ke hadis. Kita lari ke hadis. Ternyata di hadis itu tidak hanya ditemukan hadis yang kunna nu'maru tadi. Iya. Nah, Rasulullah pernah ditanya oleh satu sahabiah atau sahabat. Lalu Rasulullah itu menjawabnya gini. Alaisa idza hadatil mar'ah lam yusolli wa lam tasum. Ya. Bukankah ketika perempuan haid itu tidak
dia tidak sholat dan dia tidak berpuasa. Ya. Lah dari hadis ini ulama ini berijma. Nah, kalau bahasanya Imam Nawawi di dalam kitab Majmu'nya itu wa ala dzalikal ijma. Ya. Nah, karena adanya hadis ini muncullah ijma, muncullah kesepakatan para ulama. Kesepakatan para ulama bahwa yang namanya wanita yang mengalami haid, lagi sedang keadaan haid, maka haram untuk berpuasa. Ijma'nya di situ. Ya, lam yusolli walam tasum jelas. Alaisa idza hadat lam tusolli walam tasum. Lam tusolli walam tasum. Nah, makanya kalau kita lihat di kalau di Majmu' bahasanya wa ala dzalikal ijma'. Nah, kalau di bahasanya di bahasanya Syekh Zakaria Al-Ansori, alasan kenapa diharamkannya yang pertama lil ijma', ya karena ijma' tadi. Karena ijma'nya tadi. Dan kedudukan hadis tadi itu merupakan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, sangat kuat sekali. Lalu ketika ditanya tadi ada sedikit pertanyaan yang sedikit menyenggol ya. Kok kenapa bahwa ketika wanita haid ketika haid itu sebagai manik, sebagai penghalang, lalu kenapa tetap wajib dikodok? Nah, kan gitu. Ya. Tetap wajib dikodok. Itu, Seharusnya itu kan pertanyaan dari golongan saya tadi. Seharusnya kan tidak. Ya. Nah, katanya nggak boleh. Kok harus dikodok? Kalau Imam Zakaria Al-Ansori sih di dalam kitabnya Asnal Maqalib bahwasanya wadzalika itu wujubul qada. Wujubu qada isyam. Itu li amrin jadidin, karena perintah Nabi yang baru yang berupa tadi kunna nu'maru tadi, sehingga ya karena memang ada perintah Nabi yang baru sehingga memang wajib dikodok gitu. Kalau dari ulama-ulama salaf seperti itu ya, karena adanya ijma, memang itu suatu manik, dan kalau perkara dikodok itu adalah memang kalau masalah dikodok ada perintah baru dari Rasulullah. Lalu lo kenapa kok sholat tidak? Kalau dibalikin, kok sholat tidak? Hikmahnya itu kenapa kok sholat tidak wajib dikodok? Karena sholat terlalu banyak. Ya. Ini sebenarnya mendukung perempuan. Ya. Karena sholat terlalu banyak. Kalau misalkan misalkan kita haid 7 hari. Lalu berarti 7 kali 5 berapa? Ya, 35. Kita harus melaksanakan qodok sholat 35 waktu, itu kan sangat berat lah. Belum kalau yang 10 hari, 15 hari, bahkan yang sampai aktarul haid itu sangat berat lah pokoknya. Begitu kalau menurut ulama salaf sendiri seperti itu. Jadi kadang yang membuat saya heran itu seperti ini, Kang Abbas. Sumber hadis yang dijadikan dalil untuk diharamkannya puasa bagi orang yang haid dan diperbolehkannya perempuan yang haid untuk berpuasa itu sama. Ya. Yang heran itu yang membuat saya heran itu. Berarti kan yang membedakan itu adalah proses mustadal sanad atau proses penggalian dalilnya. Itu gimana? Loh, kalau itu kan ya namanya juga beda orang, mesti kan outputnya beda dong. Outputnya beda dong. Ketika misalkan saya menyikapi satu hadis dan dan yang lain menyikapi satu hadis juga, karena kita memiliki otak yang berbeda sehingga outputnya berbeda. Contoh misalkan itu juga berhubungan dengan kaidah-kaidah usul fikih yang lain ya. Mestinya kalau berhubungannya itu dengan dalil ya. Kalau contoh misalkan gini, contohnya ada hadis tentang wali nikah, tentang akad nikah yang mengatakan bahwa yang namanya nikah itu harus, kalau di Syafi'iyah itu kan harus ada wali, harus ada 2 saksi yang adil. Itu hadisnya dua saksi ini, antara saksi dan wali, ini hadisnya 2 hadis yang berbeda. Oh iya. Bukan satu hadis. Iya, jadi hasil mengumpulkan dari beberapa formula. Lalu kaidah Imam Syafi'i itu mengatakan bahwasanya ketika ada 2 hadis bertabrakan, ya kan? Seakan-akan bertabrakan. Kalau masih bisa dikumpulkan, ya dikumpulkan. Ya. Tapi Abu Hanifah tidak mengambil hadis satunya. Makanya di
mazhab Abu Hanifah itu menerangkan bahwa yang namanya nikah itu tidak harus adanya wali. Oh iya, berarti hadis yang mengatakan bahwa syarat menikah itu harus ada wali tidak diambil oleh Tidak Abu diambil. Hanifah. Lah itu hak prerogatifnya mujtahid mutlak. Iya, iya. Bahkan yang lebih ekstrim adalah pendapatnya Daud Al-Zahiri yang mengatakan bahwa ketika ada dua dalil, dua hadis yang bertabrakan, maka dua-duanya nggak boleh dipakai. Makanya Ya. kaum Zahiriyah atau Daud Al-Zahiri yang notabene itu pasti kaulnya fasid, dia tidak boleh dipakai. Itu nikah itu tidak usah ada wali dan tidak usah ada seperti itu. Jadi ya itu suatu perbedaan itu hal yang wajar. Ya, ya. Lalu sekarang kalau misalkan ada yang tanya mana yang lebih kuat? Ya sesuai, ya kalau yang kuat yang mana ya jelas yang kuat yang salah sebenarnya ya, sesuai ijma kalau kata saya, sesuai ijma'nya para ulama ya. Tapi kita juga tidak boleh menghujat pendapat-pendapat yang itu, betapapun pendapat baru, tapi kan beliau juga memiliki kapasitas yang bahkan lebih daripada kita lah. Enggak seharusnya, ya sudah terima saja, kalaupun toh berbeda ya sudah kita terima. Kan ada kaidah fikih itu kan khudma sofa wada'ma kadar kan gitu. Ambillah sesuatu yang bersih dan tinggallah sesuatu yang kotor. Yang mana yang bersih, yang mana kotor tergantung kita mau milih yang mana. Jadi sebetulnya seperti ini Kang Abbas, yang membuat saya resah itu bukan karena perbedaan yang terjadi, tetapi respon dari orang-orang akan perbedaan ini. Kita kan tahu tujuan utama adanya fikih adalah bukan sekedar agar kita tahu mana yang benar dan salah, hukumnya haram atau halal, tetapi juga bagaimana kita bisa menerima perbedaan-perbedaan yang ada. Yang paling penting apa? Ini kenapa ada pendapat yang dikeluarkan oleh orang alim lalu dipilih pendapat Musailamah al-Kadzdzab, padahal Musailamah al-Kadzdzab Bukan feminis. Iya, maksud saya seperti itu. Jadi tujuan pembuatan video ini tuh apa? Tujuannya itu adalah agar kita tidak bisa menyalahkan orang-orang yang memang memiliki kapasitas untuk berbicara itu. Ya sudah, kalaupun berbeda, ya sudah nggak apa-apa gitu. Jadi Nggak bisa menyalahkan. ada sedikit harapan dalam hati saya bahwa respon perempuan ketika mendengar hukum baru ini adalah mereka tumbuh kritisisme dalam diri mereka. Lalu ya juga ya, gitu loh, gitu loh. Adapun pada akhirnya tetap sama seperti saya meyakini bahwasanya haid itu haram untuk puasa, tapi minimal responnya itu membangun kritisisme. Oh iya ya, dipikir-pikir iya juga ya, ya juga ya. Lalu bertanya ke sana kemari. Jangan malah menghujat tuh. Bukan malah menghujat atau mengatakan bahwasanya oh ini tujuannya adalah membuat agama menjadi feminis. Oh tidak. Saya pribadi kan, Pak. Saya pribadi. Anda salah. Terima kasih telah menonton video ini dan jangan lupa like, komen, subscribe, dan share ke teman-teman kalian. Terima kasih.